Perkenalkan, saya Windy. Pada kesempatan ini, saya ingin sharing knowledge terkait beberapa muatan di rencana detail tata ruang wilayah perencanaan DKI Jakarta. Namun, sebelum memulainya, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu rencana detail tata ruang. Jadi, rencana detail tata ruang adalah rencana tata ruang secara terperinci yang mengatur salah satunya pemanfaatan ruang. Rencana detail tata ruang di DKI Jakarta dulu mengacu ke Perda Nomor 1 Tahun 2014. Namun pada tahun 2022 sudah ada perubahan dan sekarang mengacu ke Pergub Nomor 31 Tahun 2022. Muatan antara Perda 1 tahun 2014 dengan Pergub 31 tahun 2022 cukup berbeda. Maka dari itu, pada video kali ini akan membahas beberapa muatan terkait rencana detail tata ruang di Pergub DKI Jakarta nomor 31 tahun 2022 yang akan dikaitkan dengan beberapa perizinan yang masuk di UP PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 14 November 2022 hingga 14 Desember tahun 2022. Pembahasan pertama mengenai ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan. Pada ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, diatur kegiatan apa saja yang diizinkan bersyarat, diizinkan terbatas bersyarat, atau tidak diizinkan pada suatu subzona. Pada layar, terdapat 3 contoh ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk kegiatan kantor, rumah tapak, dan rumah kos. Kita ambil contoh untuk kegiatan kantor. Ketika ingin membangun kantor di subzona perdagangan dan jasa skala kota atau pada zona perkantoran, maka diperbolehkan. Namun, apabila kita ingin membangun kegiatan kantor pada subzona perumahan kepadatan sangat tinggi maupun kepadatan tinggi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama, harus memiliki persetujuan warga diketahui RT, RW, dan lurah setempat. Kemudian, wajib menyediakan parkir dalam kafling atau persil, dan wajib berada di jalan dengan lebar lebih dari 10 meter. Jika kita tidak bisa memenuhi salah satu ketentuan tersebut, maka kita tidak bisa membangun kegiatan kantor. Untuk mengetahui subzona apa saja yang diperbolehkan untuk kegiatan kantor, rumah kos, dan rumah tapak, bisa melihat di layar atau pada infografis yang dapat diakses pada deskripsi di video ini. Selanjutnya, kita membahas mengenai intensitas pemanfaatan ruang, yang mana kita mengambil 3 contoh pada subzona kepadatan sangat tinggi, subzona perdagangan dan jasa skala WP, dan skala SWP. Pada subzona perumahan kepadatan sangat tinggi, intensitas pemanfaatan ruang akan mengacu pada luas lahan dan jumlah lantai. Misalnya, kita ingin membangun rumah 2 lantai dengan luas lahan 90 meter persegi. Maka, berdasarkan aturan KDB-nya adalah 90%, atau dengan kata lain, bangunan yang bisa terbangun adalah 90% dari luas lahan kita. Kemudian untuk KLB-nya yaitu 3,2, untuk KTB-nya yaitu 80%, atau dengan kata lain, apabila kita ingin membuat basement, maka maksimal 80% dari luas lahan kita. Dan KDH-nya minimal 10%. Jadi harus ada lahan yang digunakan sebagai kawasan hijau minimal 10%. Untuk intensitas pemanfaatan ruang pada subzona perdagangan dan jasa, baik skala WP ataupun SWP, ketentuannya sama dan tidak dibedakan berdasarkan luas lahan perencanaan. Selanjutnya, garis sempadan bangunan. Garis sempadan bangunan yaitu batas minimal yang membatasi bangunan dengan lahan lain. Dalam video ini akan membahas batas minimal bangunan dengan jalan. Aturan GSB berbeda-beda tergantung dengan lokasinya. Apabila berlokasi di subzona perumahan, maka aturannya tergantung kepada lebar jalan. Misalnya, ingin membangun rumah pada lebar jalan 4 meter, maka berlaku GSB 0 atau tanpa GSB. Apabila berada di subzona selain hunian, misalnya subzona perdagangan dan jasa, maka GSB yang berlaku adalah setengah lebar jalan atau 8 meter. Contohnya, bangun toko yang berlokasi di jalan selebar 10 meter, maka GSB-nya 5 meter. Atau ingin membangun rumah sakit di jalan selebar 20 meter,
maka GSB-nya adalah GSB tertinggi, yaitu 8 meter. Khusus GSB pada kawasan cagar budaya, maka GSB menyesuaikan kondisi existing, melihat bangunan sekitar. Selain itu, pada koridor tertentu, menggunakan GSB 0. Misalnya di Jakarta Barat itu ada di Jalan Tiang Bendera, Jalan Malaka, dan sebagainya. Koridor dengan GSB 0 bisa melihat lampiran 16 Pergub DKI Jakarta nomor 31 tahun 2022. Pembahasan selanjutnya yaitu teknik pengaturan zonasi. Salah satunya zona bonus. Zona bonus merupakan penambahan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB, dan KTB. Misalnya, bangunan yang tadinya hanya bisa dibangun 60% dari lahan perencanaan dengan tinggi 6 lantai, bisa dibangun menjadi 75% dari lahan perencanaan dengan ketinggian 8 lantai. Zona bonus ini diberikan pada beberapa subzona, seperti subzona perdagangan dan jasa mulai dari skala SWP hingga skala kota. Namun dengan performa kawasan terendah yaitu 29. Untuk mengetahui performa kawasan dapat dilihat pada lampiran 11. Selain itu, zona bonus dapat diberikan pada subzona perkantoran namun khusus pada kawasan Taman Merdeka. Apabila ada bangunan cagar budaya yang berada pada subzona yang diberikan bonus zoning, maka aturan itu tidak jadi berlaku karena bangunan cagar budaya memiliki aturan tersendiri yang biasanya lebih ketat. Jika suatu bangunan mendapatkan zona bonus, maka untuk KDB pada kawasan TOD dan juga KTB bisa ditambah hingga 75%. KDB di luar kawasan TOD bisa ditambah hingga 60% dan untuk KLB diberikan peningkatan sebesar 2 kali intensitas pemanfaatan ruang dikurangi indeks pengendali terhadap intensitas pemanfaatan ruang. Contoh perhitungannya yaitu ketika terdapat lahan yang berada pada sepanjang pesisir dan sungai dengan KLB yang diperbolehkan 5, maka bila mendapatkan zona bonus akan ada penambahan KLB menjadi 7 dengan perhitungan sebagaimana di layar. 5 sebagai KLB dikali dengan 2 dikurangi indeks pengendali yaitu 0,6. 0,6 didapatkan dari indeks kawasan pesisir yaitu 0,4 ditambah indeks kawasan sungai yaitu 0,2. Pembahasan terakhir adalah tentang ketentuan pelaksanaan berupa variansi pemanfaatan ruang pada lahan perencanaan yang berada pada beberapa subzona yang tidak terdapat pada zona RTH. Apabila kita menemukan kasus tersebut, maka hal yang perlu kita lakukan adalah menentukan strata dari setiap subzona untuk mengetahui subzona yang menjadi acuan untuk ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang. Kemudian, kita hitung intensitas pemanfaatan ruangnya secara proporsional. Kita ambil contoh simulasi, yaitu terdapat lahan yang berada pada subzona R2, SPU 3, dan K3. Apabila kita melihat pasal 127 Pergub 31 tahun 2022, maka subzona K3 memiliki strata 4, subzona R2 memiliki strata 7, dan subzona SPU 3 memiliki strata 11. Sehingga apabila kita mau membangun sesuatu, maka kita harus melihat aturan kegiatan pada subzona K3 karena subzona K3 memiliki strata tertinggi daripada subzona R2 dan subzona SPU 3. Untuk perhitungan intensitasnya, maka kita harus mempunyai data total luas lahan dan luas lahan pada masing-masing subzona. Selain itu juga kita harus mengetahui aturan intensitas maksimal pada setiap subzona. Apabila sudah, maka kita tinggal mengalihkan antar luas lahan pada subzona dan intensitas pemanfaatan ruang. Sebagai contoh, KLB maksimal untuk subzona K3 adalah 4, maka nanti angka 4 tersebut dikalikan dengan luas lahan pada subzona K3, yaitu 6.144, sehingga diperoleh 24.576.
Lakukan perkalian tersebut untuk setiap intensitas pemanfaatan ruang pada setiap subzona. Untuk mendapatkan intensitas pemanfaatan ruang secara proporsional, maka total luas KLB dibagi dengan total luas lahan dan didapatkan 3,107. Lakukan hal yang sama untuk KDB dan KTB. Namun, untuk KDH, dia mengikuti subzona dengan strata tertinggi. Karena strata tertingginya adalah subzona K3, maka KDH-nya itu adalah 20%.